Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gandharva Pratama Titiya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang ketiga dari mata kuliah algoritma dan pemrograman di Universitas Terbuka. Untuk praktikum tiga kita diberikan tugas yang ketiga yaitu eh, kita disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasusnya seperti eh, sama seperti yang praktikum sebelumnya. Ada tiga golongan karyawan dengan masing-masing gajinya, kemudian ada eh, persentase lemburnya dan kita disuruh untuk menghitung jumlah penghasilan yang itu terdiri dari gaji golongan ditambah dengan perhitungan gaji lembur, yaitu persentase gaji lemburnya ini tadi dari gaji pokok. Nah, perbedaan dari praktikum yang sebelumnya adalah pada tugas yang ketiga ini kita disuruh untuk memasukkan nilai-nilai ini, baik itu nilai golongan karyawannya, juga ke apa, juga nilai array lemburnya, maksudnya nilai lemburnya ke dalam sebuah array. Jadi nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam sebuah array. Baik, kita langsung saja coba untuk praktikumnya. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Seperti biasa, kita buka eh, direktori project kita. Di sini saya sudah membuat direktori projectnya. Kemudian kita ketikkan code titik, yang artinya kita membuka direktori ini di dalam aplikasi Visual Studio Code. Selanjutnya kita buat project baru Java-nya. Kita tekan Ctrl Shift P, create Java project, mobil tools, oke. Kita enter saja. Kita masukkan nama project Java-nya. Ini kita close saja. Ini kita hapus. Kemudian kita buat file Java-nya. Kita buat package-nya. Kemudian kita buat kelasnya. Kemudian kita buat main methodnya. Sebenarnya kita coba dulu ya. Run. Ya, berhasil. Baik. Di sini kita lihat lagi soalnya ada tiga golongan karyawan, kemudian ada kategori lemburnya. Kita import dulu Java scannernya agar kita bisa meminta input dari user. Kita buat objeknya. Di sini berbeda dengan praktikum sebelumnya, saya membuat sebuah metode, jadi kita tidak perlu menggunakan apa istilahnya, menggunakan kode yang panjang untuk perhitungannya. Kita cukup memanggil metode itu sekali saja untuk melakukan perhitungan. Kita buat dulu metodenya. Di sini saya membuat metode void, yang artinya metode ini tidak mengembalikan hasil keluaran.
yang bernama hitung total penghasilan. Jadi metode ini nantinya akan melakukan fungsi perhitungan total penghasilan, yang dimana tadi rumusnya adalah eh, gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Jadi kita menghitung dulu gaji lemburnya, yaitu dari masing-masing kategori ini. Kita coba saja ya. Di sini adalah proses deklarasi, kemudian juga proses assignment. Di sini saya mendeklarasikan dua variabel, yaitu gaji lembur dan total penghasilan, yang kedua-duanya bertipe data integer. Selanjutnya di sini saya membuat array yang isinya adalah golongan gaji karyawan, yaitu ada yang golongan A. Golongan A nilainya 5 juta, golongan B nilainya 6.500.000, golongan C nilainya 9.500.000. Selanjutnya saya juga melakukan membuat array yang berisikan kategori lembur karyawan tersebut. Jadi ada lembur yang 30%, lembur 32%, lembur 34%, lembur 36%, lembur 38%. Jadi di sini saya langsung mengubahnya menjadi tipe data float. Jadi 30% itu sama dengan 0,3, kemudian diikuti dengan F yang menandakan bahwa nilai tersebut adalah float atau can desimal. Baik. Nah, di sini kita mulai untuk melakukan perhitungan gajinya atau total penghasilannya. Jadi pertama-tama kita menghitung dulu gaji lemburnya. Jadi untuk menghitung penghitungan gaji lemburnya, kita memanggil elemen array tersebut. Jadi di sini ada golongan gaji, yaitu ini array golongan gaji ini. Kemudian ini merupakan parameter dari array golongan gaji yang akan kita panggil nantinya. Jadi jika kita ingin memanggil elemen array yang ke 0, yaitu golongan gaji karyawan yang 5 juta atau golongan A, kita ketika nanti di sini adalah 0. Jadi elemen array yang ke 0 ini akan dikalikan dengan elemen array dari golongan lembur yang kita masukkan juga nanti parameternya, gitu. Jadi parameter fungsi di sini dia akan masuk ke sini. Misal ketika user memasukkan parameter golongan gaji yang ke 0, kemudian parameter golongan lembur yang ke 1 misalnya, dia di sini akan mengikuti parameter yang di sini, parameter fungsinya ini. Jadi dia akan menghitung elemen array dari
golongan gaji yang ke 0. Jadi ini elemen array yang ke 0 dia adalah 5 juta, kemudian elemen array dari array golongan lembur yang ke 1. Jadi di sini ada 0,32 float. Jadi 5 juta dikali dengan 0,32 gitu. Dan jangan lupa, karena ini variabel gaji lembur ini adalah integer dan di sini terdapat tipe data float, kita casting dulu ke tipe data integer. Jadi di sini akan tetap muncul error jika kita tidak melakukan casting. Kita lihat, ini cannot convert from float to integer. Jadi kita lakukan casting dulu untuk convert dari tipe data float ke integer. Caranya adalah kita ketikkan tipe datanya integer, kemudian kita buat tanda kurung di sini. Jadi hasil perkalian golongan gaji ini, hasil perkalian antara golongan gaji dengan golongan lembur ini akan di casting ke atau di convert ke tipe data integer. Setelah kita mendapatkan perhitungan gaji lemburnya, kita bisa menghitung total penghasilannya. Jadi perhitungan total penghasilannya adalah gaji golongan, misal dia golongan A, B atau C, ditambah dengan gaji lembur. Di sini golongan gaji kita panggil lagi parameter golongan gajinya, ditambah dengan gaji lembur. Ya. Kemudian kita coba lakukan sistem out atau print. Kita sudah membuat fungsi untuk melakukan perhitungan total penghasilannya. Selanjutnya adalah kita akan membuat logika if-nya untuk mengetahui golongan apakah karyawan tersebut. Baik, setelah kita membuat fungsi atau metode untuk menghitung total penghasilan, selanjutnya adalah kita akan melakukan logika if untuk mengetahui golongan apakah karyawan tersebut, apakah golongan A, B atau C. Sebelumnya kita lakukan dulu deklarasi variabel inputnya. Di sini saya melakukan deklarasi untuk variabel input. Jadi nanti ada input golongan dan input lembur. Langkah selanjutnya adalah saya akan meminta pengguna untuk memasukkan inputan. Di sini saya melakukan request input kepada pengguna untuk memasukkan golongan karyawannya. Jadi apakah dia golongan A, golongan B atau golongan C. Jangan lupa untuk menambahkan to uppercase. Jadi sistem akan otomatis
merubah inputan dari pengguna ke huruf kapital. Sebenarnya sama seperti praktikum sebelumnya, kita membuat logika if untuk menyaring inputan dari user tersebut. Eh, Logika if yang ini dia akan meminta input. Yang pertama adalah kita meminta input golongan, apakah karyawan tersebut apakah golongan A, B, atau C. Kemudian selanjutnya kita tanyakan lagi, kita meminta input dari user tersebut untuk memasukkan jumlah lemburnya. Jadi apakah dia lembur 1 jam, lembur 2 jam, lembur 3 jam, lembur 4 jam, dan seterusnya. Kemudian kita minta inputannya. Selanjutnya kita melakukan logika if lagi. Ya, setelah kita pertanyakan golongan karyawan tersebut, kemudian kita pertanyakan lagi jumlah lemburnya, kita lakukan logika if jika misalnya user tersebut memasukkan golongan A dan dia memasukkan jumlah lemburnya adalah sama dengan 1, kita panggil metode atau fungsi yang sudah kita buat tadi, fungsi hitung total penghasilan dengan parameter 0 dan 0. Jadi parameter 0 dan 0 ini dia akan memanggil elemen array ke 0 dari array golongan gaji, juga elemen array ke 0 dari array golongan lembur. Setelah itu fungsi akan melakukan perhitungan dan menampilkan total penghasilan karyawan tersebut. Selanjutnya, setelah kita meminta user memasukkan untuk inputan yang pertama, kita lanjutkan untuk inputan yang selanjutnya hingga kategori lembur yang terakhir, yaitu lembur 5 jam atau lebih. Kita lanjutkan saja. Kita gunakan logika else if. Baik, untuk input lembur sama dengan 2, jadi ketika pengguna memasukkan inputan lembur sama dengan 2, parameter yang digunakan adalah 0 dan 1, yang artinya parameter golongan gaji ke 0, yaitu dia akan memanggil elemen array dari golongan gaji yang ke 0. Kemudian
parameter golongan lembur yang ke satu, dia akan memanggil elemen array dari array golongan lembur yang ke satu. Jadi 0, 1. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Ya, baik, kita sudah selesai untuk melakukan logika if di golongan karyawan yang A. Jadi kenapa kok yang parameter golongan gaji ini 0 semua, sedangkan parameter golongan lemburnya itu bervariasi ya, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi parameter golongan gaji ke 0 ini artinya dia akan memanggil elemen array dari array golongan gaji yang ke 0, yaitu yang bernilai 5 juta. Ya, ini elemen array yang ke 0 ini merupakan kategori golongan karyawan A. Jadi selama dia berada di logika if untuk golongan A, dia akan semuanya terisi dengan golongan 0, terisi dengan nilai 0 untuk parameter golongan gajinya. Kita sudah membuat percabangan if dan else if untuk kategori golongan karyawan A. Kita lanjutkan proses yang serupa untuk kategori golongan karyawan B dan C. Kita sudah mengcopy untuk golongan B dan golongan C, selanjutnya tinggal kita rubah untuk parameter golongan gajinya. Jika untuk golongan A tadi parameter golongan gajinya adalah elemen array dari golongan gaji yang ke 0, untuk golongan B elemen array yang digunakan adalah yang ke 1. Kita tinggal tuliskan saja di sini. Dan untuk golongan C, elemen array yang digunakan adalah elemen array kedua. Kurang lebihnya seperti ini program kita. Kita coba jalankan dulu. Masukkan golongan karyawan Anda. Misal saya termasuk golongan karyawan B. Masukkan jumlah lembur Anda. Misal saya lembur 2 jam. Nah, ini adalah perhitungan total penghasilan saya. Kita coba hitung ya di kalkulator. Golongan B gajinya adalah 6.500.000 dikali dengan gaji lemburnya, maksudnya kategori lemburnya saya lembur 2 jam, berarti kali dengan 0,32.
Oke, kemudian ditambahkan dengan gaji golongannya 6.500.000, 8.580.000 ya, sesuai ya, sesuai hasilnya dengan hasil perhitungan program kita. Jadi program kita berhasil dijalankan. Kita coba untuk menghitung kategori yang lain. Di sini misal saya masukkan golongan karyawan saya adalah golongan C, kemudian kategori lembur saya misal lembur 4 jam ya. Ini adalah hasilnya, kita coba di kalkulator. Saya golongan C, berarti gaji saya adalah 9.500.000 dikali dengan kategori lemburnya. Saya lembur 4 jam, yang artinya persentase lemburnya adalah 0,36. Oke, ini saya tambahkan dengan gaji golongan karyawan saya. Benar ya, hasilnya adalah 12.920.000. Sini 12.920.000. Di sini program saya sudah berhasil berjalan. Berbeda dengan praktikum sebelumnya, di sini saya menggunakan fungsi atau metode untuk melakukan fungsi perhitungan total penghasilannya. Jadi dengan menggunakan metode, saya tidak perlu menuliskan perhitungan ini satu persatu di setiap percabangannya. Jadi lebih ringkas, lebih simpel, dan lebih efektif. Jadi kita tinggal memanggil metode tersebut dan memasukkan parameter-parameternya untuk melakukan penghitungan total penghasilan. Saya rasa cukup, program kita sudah berhasil dijalankan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.